Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya calon sarjana sukses. Nah, kali ini saya ingin membahas bagaimana eh, penyebab terjadinya jamur onkom ini. Nah, jadi karena jamur jamur onkom ini tidak saya dapatkan di lahan ini, jadi saya tidak ambil sampelnya secara langsung. Nanti saya tampilkan gambarnya di bawah ini. Nah, jadi penyebab terjadi jamur onkom ini banyak yang beranggapan karena pemberian unsur N yang terlalu tinggi. Dan ada juga yang bilang karena pemberian ZPT ataupun fungisida yang memiliki ZPT yang begitu tinggi. Dan juga ada yang bilang karena kelembaban udara yang begitu tinggi. Maka terjadilah jamur onkom ini. Saya tidak bilang itu salah dan saya tidak bilang itu benar. Namun nanti pada akhir video semuanya ada hubungannya juga, kenapa terjadi apa penyebab terjadinya jamur onkom ini. Nah, sebelumnya saya sampaikan bahwasanya jamur onkom ini terjadi karena mobilitas gula yang ada di dalam bulir padi itu meningkat. Nah, jadi pada sebagian varietas ataupun galur ataupun jenis padi itu memiliki kadar gula yang begitu tinggi. Biasanya kita dapatkan pada tanaman padi yang rasanya begitu enak, sehingga tanaman padi itu ada rasa manisnya. Nah, jadi rasa manisnya itulah yang membuat pemicu terjadinya jamur onkom ini. Nah, jadi gula ataupun glukosa yang ada di dalam bulir itu meningkat, itu disebabkan karena proses fotosintesis. Nah, jadi proses fotosintesis itu tersebut yang hasil akhirnya akan terbentuk gula. Nah, jadi gula inilah yang meningkat sehingga memicu terjadinya jamur onkom. Yang ingin saya bahaskan hari ini adalah bagaimana proses fotosintesis itu. Nah, fotosintesis itu berlangsung disebabkan karena ada air, karbon dioksida, dan juga cahaya. Tiga faktor ini yang menyebabkan terjadinya fotosintesis, yang pada akhirnya akan terbentuk gula dan oksigen, yang mana oksigen akan dilepaskan ke udara dan glukosa ataupun gula itu akan diangkut ke jaringan organ tanaman seperti yang dominannya ke bulir. Nah, jadi proses terbentuknya fotosintesis itu di mana 6H2O ditambah dengan 6CO2 ditambah dengan cahaya, maka akan terbentuk adalah gula dan oksigen. Nah, jadi 6H2O ini adalah artinya air dan 6CO2 itu artinya karbon dioksida. Dan cahaya itu adalah cahaya yang ada pada sinar matahari. Pada mulanya si tanaman menghisap air melalui akar ini, kemudian diangkut oleh pembuluh xilem yang ada di bagian batang, dialiri ke daun, sehingga pada daun akan adanya air. Nah, di bawah daun ada stomata yang mana dia mengambil karbon dioksida yang ada di udara. Karbon dioksida itu bisa terbentuk melalui pernapasan kita. Nafas yang kita keluarkan itu adalah salah satu bagian dari karbon dioksida. Nah, jadi karbon dioksida ini diambil oleh tanaman melalui mulut daun yang ada di bagian bawah, kemudian dibawa ke lapisan daun bagian atas. Setelah airnya dihisap, kemudian karbon dioksidanya diambil oleh tanaman. Kemudian tanaman mengambil cahaya matahari melalui daun. Nah, karena daun yang tadi berwarna hijau, nah hijau itu adalah pigmen daun yang mana fungsinya menangkap sinar matahari. Yang mana sinar matahari itu ada yang warna merah, ungu, dan biru, dan ada juga warna hijau. Yang ditangkap oleh tanaman adalah warna merah, biru, dan ungu. Sedangkan warna hijaunya tidak diserap namun disimpan di dalam
daun, maka daun itu berwarna hijau. Jadi jangan kalian pikir daun itu kenapa warna hijau. Nah, jadi hijau itu adalah karena pigmen tanaman yang mana tanaman mengambil dari cahaya matahari, dan warna hijau itu tidak diserap menjadi gula dan oksigen, tapi diambil oleh tanaman untuk menjadi pigmennya sendiri. Nah, jadi fungsi pigmen itu adalah menangkap sinar matahari yang 3 warna tadi, seperti warna merah, ungu, dan biru. Nah, 3 warna itu kemudian diuraikan tercampur dengan air dan tercampur dengan karbon dioksida, kemudian akan terbentuk sebuah reaksi terang, dan reaksi terang itu menghasilkan oksigen. Sedangkan pada tanaman padi itu adalah golongan C3. Golongan C3 dia biasanya akan terjadi 2 reaksi terang dan kedua reaksi gelap. Nah, pada reaksi terang ini akan terbentuk oksigen, sedangkan pada reaksi gelap ini akan terbentuk glukosa ataupun gula. Nah, jadi di saat tanaman ini menyerap cahaya, kemudian terjadi proses di mana itu disebut dengan reaksi terang. Maka setelah terjadi reaksi terang, maka akan diurai lagi menjadi ke reaksi gelap. Nah, di reaksi gelap ini akan terbentuk gula. Nah, gula ini kemudian akan dibawa oleh tanaman melalui jaringan floem. Nah, pada jaringan floem ini akan diangkut ke seluruh bagian tanaman, termasuk yang paling dominan kalau misalnya pada fase generatif seperti ini adalah ke bulir. Nah, yang diangkut ini adalah glukosa. Glukosa itu adalah gula. Kadar gula ini diangkut terus oleh si tanaman ke si bulir, sehingga si bulir ini kadar gulanya semakin tinggi. Nah, kalau misalnya kadar gula itu semakin tinggi, maka akan terjadi pemicu terjadinya penyakit. Bukan hanya penyakit onkom dan juga penyakit lain. Kenapa demikian? Karena mikroorganisme ataupun bakteri, fungi itu sangat suka pada yang manis. Oleh sebab itu, di saat ada kadar manisnya terlalu tinggi, maka bukan hal umum lagi terjadi penyakit. Jadi kalau misalnya terjadi penyakit cekek leher pada usia tua, itu udah biasa. Penyebabnya adalah itu karena rasa manisnya begitu tinggi sehingga daya tahan tanaman itu sangat rendah, maka akan terpicu menjadi penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Salah satunya pada hari ini yang kita bahas adalah jamur onkom ataupun usit lagu. Nah, untuk menyeimbangkan kadar gula tersebut bukan berarti tidak bisa. Untuk menyeimbangkannya adalah dengan pemberian Ca ataupun kalsium. Nah, jadi kalsium ini berfungsi untuk menetralkan ataupun membuat si gula ini standar. Dia tidak menjadi tinggi, tidak menjadi rendah. Mobilitasnya itu terjaga. Nah, jadi pemberian Ca ini sangat penting pada usia tanaman padi bunting. Bukan hanya untuk membuat si tanaman itu menetralkan si gula, namun si Ca ini bisa juga berfungsi untuk membuat dinding sel tanaman begitu kuat. Jadi tanaman tidak mudah roboh dan tanaman tidak mudah terserang penyakit dan lain-lain sebagainya. Jadi bukan hal yang wajar kalau si Ca ini begitu berfungsi bagi tanaman di saat fase generatif. Nah, pemberian Ca itu bisa kalian lakukan pada saat pengolahan lahan, yaitu dengan cara pengapuran. Nah, di gapur dolomit itu sangat tinggi unsur Ca-nya. Kalau misalnya kalian pada saat penanaman tidak memberikan pengapuran, maka kalian bisa memberikan kalsium cair, itu ada juga ya, bisa kalian semprotkan ke tanaman agar tanaman ini lebih kebal dia terhadap serangan-serangan penyakit. Dan kemudian yang ingin saya bahaskan adalah masalah yang mana sebagian kita menganggap pemberian urea itu begitu tinggi sehingga terjadinya penyakit, ya kan? Nah, jadi semua yang saya bilang di awal tadi ada hubungannya juga. Kenapa demikian? Pada saat kita memberikan urea,
urea yang begitu tinggi, otomatis warna daun itu akan semakin hijau. Pigmen daun itu semakin tinggi, semakin banyak. Nah, kalau misalnya pigmen daun itu semakin tinggi, semakin banyak, tanaman semakin subur, maka proses fotosintesis itu sangat cepat. Nah, jadi kalau misalnya uh, fotosintesis itu berlangsung dengan bagus, diakibatkan tanaman begitu subur tanaman karena pemberian pupuk N. Nah, maka bukan hal yang tidak mungkin akan terbentuk gula yang begitu tinggi. Nah, jadi itu hubungannya kenapa urea itu pada saat fase generatif dikurangkan, karena terjadinya mobilitas gula yang begitu tinggi, karena daunnya akan semakin hijau. Begitu juga dengan pemberian ZPT yang mana ZPT tersebut akan membuat daun semakin hijau. Nah, yang bahayanya adalah di saat daun menjadi hijau. Di saat daun menjadi hijau, maka proses fotosintesis itu akan berlangsung dengan maksimal. Dan semakin tinggi, maka kadar gula pun akan semakin tinggi. Nah, di saat kadar gula itu semakin tinggi, maka penyakit pun akan lebih cepat timbul dia. Nah, jadi untuk selanjutnya akan saya bahaskan bagaimana proses terjadinya fotosintesis yang akan saya tampilkan di video setelah ini. Nah, untuk menghematkan durasi, saya langsung ke TKP. Nah, pada mulanya proses fotosintesis itu yaitu akar menghisap air sebelumnya, di mana yang fotosintesis itu 6H2O ditambah 6CO2 ditambah cahaya matahari, maka akan terbentuk C6H12O6 ditambah 6O2. Nah, jadi yang dimaksud dengan 6HO2 itu adalah air. Itu lambang kimianya. Nah, jadi air diserap oleh akar, maka diangkut melalui pembuluh xilem. Nah, xilem itu ada di bagian batang tanaman, kemudian diangkut oleh tanaman hingga ke bagian daun. Bagian daun sini. Nah, bagian ini, daun. Nah, kemudian bagian daun, bagian bawahnya ada stomata daun, di mana di situ ada lubang-lubang kecil yang disebut dengan mulut daun. Mulut daun ini tugasnya dia mengambil karbon dioksida atau dengan rumus kimianya 6CO2. Nah, kemudian setelah mengambil karbon dioksida, kemudian tanaman mengambil cahaya matahari melalui pigmen daun. Ini sebagai antenanya. Nah, pigmen daun itu adalah yang berwarna hijau ini. Nah, semakin hijau itu semakin banyak pigmen daun. Nah, pigmen daun ini mengambil cahaya matahari, kemudian dirombaknya ketiga unsur ini, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari, kemudian diurai ke dalam reaksi terang. Reaksi terang itu menghasilkan oksigen, dan dimana setelah reaksi terang itu berlangsung, maka akan mengalami proses satu lagi, yaitu reaksi gelap, dimana reaksi gelap di sini nanti akan membentuk glukosa ataupun gula. Nah, gula setelah menjadi gula, maka gula tersebut akan diangkut oleh tanaman melalui pembuluh floem. Kalau xilem tadi, dia mengambil bahan baku dari akar, itu diangkut melalui pembuluh xilem. Dan kemudian kalau misalnya si floem itu dia tugasnya mengambil hasil akhir. Hasil akhir tersebut diangkut sama dia hingga dibawa ke bagian tanaman hingga ke bulir. Ke bulir ini. Nah, di saat sudah sampai ke bulir, maka yang diangkut tadi adalah glukosa, yaitu gula. Maka disinilah akan menumpuk gula-gula tadi. Nah, gula inilah yang kalau terlalu tinggi, maka dialah yang akan memicu terjadinya penyakit onkom. Nah, jadi kalau misalnya ini manis, otomatis dia akan mudah terserang oleh si jamur onkom tersebut. Karena bukan hal yang tidak mungkin sesuatu yang manis itu disukai sama mikroorganisme. Nah, setelah ini menumpuk, maka kita bisa netralkan dengan menggunakan Ca ataupun kalsium, ya kan. Nah, jadi kalsium ini berfungsi untuk
untuk menetralkan si gula tersebut. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan penyakit, jangan langsung fokus kepada penyakitnya, ingin membasmi penyakit. Jadi kalian fokus dulu penyebab penyakitnya itu karena apa, dan apa penangkarnya. Jadi untuk membuat daya tahan tanaman itu kalian gunakan si A dulu. Nanti setelah hari ini kalian gunakan semprot dengan si A, besoknya kalian semprot menggunakan fungisida. Nah, fungisida itu ada macam-macam. Yang untuk onkom ini ya bagusnya Mancozeb, ya kan. Kita kembali lagi ke reaksi tadi. Nah, yang tadi saya bilang reaksi tersebut ada menghasilkan gula dan oksigen. Nah, jadi pada reaksi terang tersebut si tanaman mengeluarkan oksigen dari bawah permukaan daun, dari stomatanya. Oksigen tersebut dihembuskan ke udara. Nah, jadi bukan hal tidak mungkin kalau misalnya kita duduk di bawah pohon itu terasa sejuk. Itu bukan karena ternaungi oleh matahari, namun memang si tanaman sedang mengeluarkan oksigennya, jadi terasa sejuk untuk kita manusia. Dan oksigen tersebut sangat berfungsi untuk siklus hidup manusia juga. Jadi sayangilah tumbuhan tersebut. Dan kemudian dia mengambil karbon dioksida. Karbon dioksida itu adalah senyawa yang beracun dia. Kalau misalnya terhirup oleh manusia dengan skala banyak, manusia bisa mati. Kalau misalnya video ini Anda suka, silahkan Anda tekan like. Kalau misalnya video ini bermanfaat, silahkan kalian berbagi ke petani yang lain agar semua yang tahu. Dan jika kalian ingin membantu channel ini berkembang, silahkan kalian tekan subscribe. Saya tidak memaksa juga, bisa kalian tekan, bisa tidak. Oke, hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.